saya Yudhani Linding, mahasiswi Universitas Mercubuana Yogyakarta dengan NIM 191410006. Nah, dalam video kali ini saya akan membuat video simulasi pembelajaran menggunakan model RME atau Realistic Mathematics Education. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik strategi pembelajaran matematika. Sebelum kita masuk ke simulasinya, alangkah baiknya kita mengetahui nih sedikit tentang RME itu sendiri. Menurut Zulkardi, model pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematics Education atau RME adalah pendekatan pengajaran yang bertitik tolak pada hal-hal yang real bagi siswa. Teori ini menekankan keterampilan proses, berdiskusi, dan berkolaborasi, berargumentasi dengan teman sekelas sehingga mereka dapat menemukan sendiri sebagai kebalikan dari guru memberi. Dan pada akhirnya, murid menggunakan matematika itu untuk menyelesaikan masalah baik secara individual ataupun kelompok. Ide utama dari model pembelajaran matematika realistik atau RME adalah manusia harus diberikan kesempatan untuk menemukan kembali atau reinvent ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. Upaya untuk menemukan kembali ide dan konsep matematika ini dilakukan dengan memanfaatkan realita dan lingkungan yang dekat dengan anak. Sujadi mengemukakan bahwa model pembelajaran matematika realistik pada dasarnya adalah pemanfaatan realita dan lingkungan yang dipahami peserta didik untuk memperlancar proses pembelajaran matematika secara lebih baik daripada masa yang lalu. Lebih lanjut, Sujadi menjelaskan yang dimaksud dengan realita yaitu hal-hal yang nyata dan konkret yang dapat diamati atau dipahami peserta didik lewat membayangkan. Sedangkan yang dimaksud dengan lingkungan adalah lingkungan tempat peserta didik berada, baik lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat yang dapat dipahami peserta didik. Lingkungan ini disebut juga kehidupan sehari-hari. Menurut Deleng dan Van den Heuvel-Parhisen, RME adalah pembelajaran yang mengacu pada konstruktivis sosial dan dikhususkan pada pendidikan matematika. Dikutip dari Yuwono pada tahun 2001. Model pembelajaran matematika realistik atau Realistic Mathematics Education atau RME pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda sejak tahun 1970 oleh Institut Freudenthal dan menunjukkan hasil yang baik. Hal tersebut berdasarkan pada hasil The Third International Mathematics and Science Study atau TIMSS pada tahun 2000. Menurut Freudenthal, aktivitas pokok yang dilakukan dalam RME meliputi A. Menemukan masalah-masalah atau soal-soal konseptual. B. Memecahkan masalah atau problem solving. C. Mengorganisasikan bahan ajar. Mengenai model pembelajaran matematika realistik, Armanto menjelaskan, pada RME, siswa belajar mematematisasi masalah-masalah konseptual. Dengan kata lain, siswa mengidentifikasi bahwa soal kontekstual harus ditransfer ke dalam soal bentuk matematika untuk dipahami lebih lanjut melalui penskemaan, perumusan, dan penvisualisasian. Menurut Waras Kamdi pada tahun 2008, dalam proses pembelajaran matematika, model pembelajaran matematika realistik memiliki beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, memotivasi siswa atau memfokuskan perhatian siswa. Yang kedua, mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memulai pembelajaran dengan mengajukan masalah atau soal yang real bagi siswa
sesuai dengan pengalaman dan tingkat pengetahuannya, sehingga siswa segera terlibat dalam pelajaran secara bermakna. Yang keempat, permasalahan yang diberikan tentu harus diarahkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pelajaran tersebut. Yang kelima, siswa mengembangkan atau menciptakan model-model simbolik secara informal terhadap persoalan atau masalah yang diajukan. Yang keenam, pengajaran berlangsung secara interaktif. Siswa menjelaskan dan memberikan alasan terhadap jawaban yang diberikannya, memahami jawaban temannya atau siswa lain, setuju terhadap jawaban temannya, menyatakan ketidaksetujuan, mencari alternatif penyelesaian yang lain, dan melakukan refleksi terhadap setiap langkah yang ditempuh atau terhadap hasil pembelajaran. Setelah kita mengetahui langkah-langkah dalam model pembelajaran matematika realistik, sekarang kita akan mencari tahu apakah kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran matematika realistik ini. Yang pertama, kita akan mencari kelebihannya terlebih dahulu. Menurut Suwarsono, pada tahun 2001 di halaman kelima, terdapat beberapa kekuatan atau kelebihan dalam pembelajaran matematika realistik sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa tentang keterkaitan matematika dengan kehidupan sehari-hari dan kegunaan pada umumnya bagi manusia. Yang kedua, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa matematika adalah suatu bidang kajian yang dikonstruksi dan dikembangkan sendiri oleh siswa, tidak hanya oleh mereka yang disebut pakar dalam bidang tersebut. Yang ketiga, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa cara penyelesaian suatu soal atau masalah tidak harus tunggal dan tidak harus sama antara yang satu dengan orang yang lain. Yang keempat, pembelajaran matematika realistik memberikan pengertian yang jelas kepada siswa bahwa dalam mempelajari matematika, proses pembelajaran merupakan sesuatu yang utama, dan orang harus menjalani proses itu dan berusaha untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan bantuan pihak lain yang sudah lebih tahu, misalnya guru. Tanpa kemauan untuk menjalani sendiri proses tersebut, pembelajaran yang bermakna tidak akan tercapai. Selain kelebihan atau keuntungan model pembelajaran matematika realistik, model ini juga memiliki beberapa kelemahan atau kesulitan dalam penerapannya, yaitu yang pertama, tidak mudah untuk merubah pandangan yang mendasar tentang berbagai hal, misalnya mengenai siswa, guru, dan peranan soal atau masalah konseptual. Sedang perubahan itu merupakan syarat untuk dapat diterapkannya PMR. Yang kedua, pencarian soal-soal konseptual yang memenuhi syarat-syarat yang dituntut dalam pembelajaran matematika realistik tidak selalu mudah untuk setiap pokok bahasan matematika yang dipelajari siswa. Terlebih-lebih, karena soal-soal tersebut harus bisa diselesaikan dengan bermacam-macam cara. Yang ketiga, tidak mudah bagi guru untuk mendorong siswa agar bisa menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan soal atau memecahkan masalah. Yang keempat, tidak mudah bagi guru untuk memberi bantuan kepada siswa agar dapat melakukan penemuan kembali konsep-konsep atau prinsip-prinsip matematika yang dipelajari. Nah, setelah kita mengetahui RMI itu, sekarang kita akan melanjutkan ke simulasi pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Oke, jadi kali ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita mengawali dengan doa terlebih dahulu. Doa kan Ibu pimpin. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai? Oke.
Jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai bangun datar. Seperti materi yang kita bahas minggu kemarin, kita akan melanjutkan materi tersebut. Jadi tujuan dari pembelajaran ini, siswa diharapkan memahami mengenai konsep-konsep dari bangun datar tersebut dan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan bangun datar. Terus. Ya, dalam bangun datar segi empat ini terdapat beberapa jenis bangun datar. Ada persegi panjang, ada persegi, ada trapesium, jejer genjang, layang-layang, dan belah ketupat. Oke, jadi yang pertama itu adalah persegi atau segi empat. Segi empat memiliki rumus yaitu sisi kali sisi. Rumus luasnya adalah sisi kali sisi. Nah, seperti gambar kita minggu kemarin, segi empat bentuknya seperti ini. Karena segi empat memiliki sisi yang sama panjang. Memiliki 4 sisi yang sama panjang. Kemudian kita lanjutkan dengan persegi panjang. Persegi panjang memiliki 2 pasang sisi yang sama panjang. Rumus dari persegi panjang adalah luas dari persegi panjang yaitu panjang dikali lebar. Kemudian kita akan lanjut ke jejer genjang. Ini merupakan jejer genjang. Tulisannya tak nampak. Yang ketiga ada jejer genjang. Rumus luas jejer genjang adalah jadi rumus luas dari jejer genjang adalah alas kali tinggi. Dalam jejer genjang, alasnya adalah ini dan tingginya adalah ini. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan belah ketupat. Rumus luas dari belah ketupat adalah 1/2 dikali D1 dikali D2. Diagonal satunya yaitu ini dan diagonal duanya ini. Diagonal dalam belah ketupat membagi tepat ke tengah dari belah ketupat itu sendiri. Jadi diagonal dari belah ketupat itu juga merupakan sumbu simetri dari belah ketupat itu sendiri. Berikutnya kita lanjut ke layang-layang. Sama seperti belah ketupat, layang-layang juga memiliki rumus luas yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2.
di mana diagonal satunya merupakan sumbu simetri dari layang-layang itu, dan diagonal duanya ini. Setelah layang-layang, kita lanjut ke trapesium. Jadi, rumus luas dari trapesium adalah ini trapesium. Jadi trapesium itu mempunyai dua sisi yang sejajar, yaitu ini. Nah, di sini rumus luas dari trapesium adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Jadi jumlahin sisi ini, dijumlahin sama sisi ini, terus dikali sama tingginya ini. Tuh. Terus sekarang setelah kita mengetahui rumus luas dari segi 4, persegi panjang, jejer genjang, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium, Ibu akan memberikan soal evaluasi buat kalian. Tapi sebelum memberikan soal, Ibu akan membagikan kelompok kalian terlebih dahulu. Jadi di sini Ibu sudah membuat beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ada Afifah, Faustina, Hafiza, Chandra, Trias, dan Wilgen. Dan kelompok kedua ada Amonius, Feby, Imam, Jami, Rohan, dan Aurel. Dan kelompok ketiga ada Aziz, Gerardo, Irfan, Neki, Alvin, dan Derby. Kelompok 4 ada Danis, Gibran, Jelly, Olivia, Revalina, dan Salwa. Nah, kalian silakan menuju kelompok kalian masing-masing. Silakan bentuk kelompok kalian di masing-masing satu meja ya. Kemudian Ibu akan memberikan lembaran kerja buat kalian di tiap kelompok. Bagaimana? Apakah sudah menuju kelompoknya masing-masing? Udah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan bagikan lembar kerjanya ya. Makasih, Bu. Ibu akan memberikan waktu 10 menit untuk kalian berdiskusi bersama dan saling membantu di dalam kelompok ya. Oke. Setelah berdiskusi, kalian akan memaparkan apa yang telah kalian diskusikan ke depan kelas. Oke. Bagaimana? Apakah sudah diskusinya? Ibu rasa sudah cukup ya, karena ini sudah 10 menit, bahkan sudah lebih 2 menit, jadi sudah 12 menit hitungannya. Dan sekarang kita akan lanjut ke membahas soal-soal yang telah Ibu berikan. Di sini Ibu akan langsung saja membahas soal yang pertama. Di situ kan soalnya Pak Sambera membakar kebunnya yang berbentuk trapesium. Jarak antara dua pagar yang sejajar adalah 61 meter. Jika jumlah panjang kebun yang dipagar sejajar 190 meter, tentukan luas kebun Pak Sambera. Jadi di sini kan diketahui jarak antara dua pagar yang sejajar adalah 61 meter. Jarak antara dua pagar. Coba kita gambar dulu trapesiumnya ya. Udah 4 kali. Nah, kalau jarak antara dua pagar itu kan, ini kan pagar pertama, ini pagar kedua. Berarti kalau jaraknya berarti ini nih. Nih. Jaraknya itu adalah 61 meter. Kemudian, jumlah
sejajarnya yaitu 190 meter. Jumlah pagar dari Pak Sambera, pagar 1 dan pagar 2-nya itu adalah 190 meter. Anggap aja pagar satunya kita tulis dengan A dan pagar 2-nya kita tulis dengan B. Berarti di sini diketahui tingginya sama dengan 61 meter dan jumlah sisi sejajar sama dengan 190 meter. Nah, ditanya di sini tuh luasnya. Tulis ditanya. Jadi tadi rumus luas dari trapesium adalah 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Dan langsung aja kita masukin rumusnya. Jumlah sisi sejajarnya tadi berapa nih? Ya benar, 190. Kemudian tingginya berapa? Ya benar, 61 meter. Kita tulis 61. Nah, coba lihat di sini. Duanya itu bisa dicoret sama 190. Jadi tinggal kita coret aja. Jadi 190 dibagi 2 berapa? Ya benar, 95. Kemudian di sini tinggal kita kalikan deh, 95 dikali 61. Hasilnya adalah 5.795. 5.795. Satuan luas apa? Ya, meter persegi. Jadi tinggal kita tulis meter persegi. Oke, nomor 1 udah selesai nih kita jawab. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 itu, soalnya di kamar Indra terdapat hiasan dinding yang berbentuk belah ketupat. Panjang diagonalnya masing-masing 22 cm dan 18 cm. Berapakah luas hiasan dinding tersebut? Nah, jadi di sini sama juga kita cari dulu yang diketahuinya apa, yang ditanyanya apa. Panjang diagonal masing-masingnya 22 cm dan 18 cm. Berarti kita tulis D1 sama dengan 22 cm, D2 sama dengan 18 cm. Bertanya luas dari hiasan dinding tersebut. Nah, sekarang kita udah tahu kan rumus luas dari belah ketupat itu yaitu 1/2 dikali D1 dikali D2. Berarti langsung aja kita masukin ke rumus. 1/2 sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2. 1/2 dikali D1-nya berapa? Ya, 22. D2-nya berapa? 18. Sekarang kita coret aja langsung 22-nya dengan 2. Karena bisa kan, bisa dibagi 22, bisa dibagi 2. 22 dibagi 2 berapa? Iya, 11, benar-benar. Pintar. Nah, sekarang berarti sisa 11 dikali 18. 11 dikali 18 berapa? 11 kali 18 198 ya. 198 cm persegi karena satuannya di sini diagonalnya adalah cm. Jadi kita luasnya adalah satuannya cm persegi. Lanjut ke soal nomor 3. Soal nomor 3 berbunyi, Mustar membuat layang-layang dari seutas benang, selembar kertas, dan 2 potong bambu tipis yang panjangnya 90 cm dan 1 meter. Berapa meter persegi sekurang-kurangnya kertas
kertas uang diperlukan untuk membuat layang-layang tersebut? Jadi berapa diperlukan kertas yang diperlukan si Mustar buat bikin layang-layang? Nah, di sini kita tulis dulu diketahuinya. Kalau kertas itu berarti sama aja kayak yang lain, berarti ditanya luas juga dari layang-layang tersebut. Nah, diketahui panjang bambu itu, karena kalau misalnya bikin layang-layang kan pasti bambunya gimana ya? Sebentar. Nah, bambunya itu pasti ada di sini, sama di sini. Berarti bambunya itu merupakan diagonal dari layang-layang tersebut. Jadi kita tulis, diketahui D1 sama dengan 90 cm, D2 sama dengan 1 meter. Karena di sini kita ada beda nih sentimeter sama meter, jadi kita samain sentimeter sama meter. 1 meter itu berapa sentimeter? 1 meter berapa sentimeter? Ayo, dari meter ke sentimeter naik apa turun? Ya, turun berapa tangga? Nah, 2 tangga. Kalau 2 tangga berarti ya benar, dikali 100, berarti jadinya 100 cm. Nah, terus di sini kan ditanya luas kertasnya, jumlah kertasnya yang diperlukan sama si Mustar ini. Berarti yang ditanya adalah luas layang-layang tersebut. Nah, rumus luas layang-layang kan sama aja kayak rumus luas belah ketupat. Jadi langsung aja kita masukin. 1 luas layang-layang sama dengan 1/2 dikali D1 dikali D2 sama dengan 1/2. D1-nya tadi berapa? 90 cm, pinter. D2-nya? Iya, 100 cm. Nah, sama kayak yang sebelumnya, tinggal kita coret aja nih. 90-nya dicoret sama 2. Berarti 90 dibagi 2 berapa? Ya, 45. Nah, jadi hasilnya adalah 4.500 cm persegi. Nah, jadi soalnya ada 3 soal dan kita udah jawab semuanya nih. Gimana? Mudah kan? Luas dari bangun datar itu nggak susah kok, dan matematika itu sebenarnya nggak susah asal kita paham konsepnya aja. Jadi nggak perlu yang susah-susah, kalian tinggal hafalin aja rumus dasarnya. Kalau misalnya kalian memang belum bisa memahami konsepnya, hafalin aja rumus dasarnya. Oke, jadi materi pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Atas perhatiannya Ibu ucapkan terima kasih, dan kita akan bertemu lagi di minggu berikutnya. Oke, kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa minggu depan. Ya, itu tadi adalah video simulasi pembelajaran menggunakan model pembelajaran RME atau Realistic Mathematics Education. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya.